Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Huda Putra dengan NIM 2206116 dari kelas Teknik Informatika D. Di sini saya akan membahas tugas 2 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman C++. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian kompilasi. Kompilasi adalah proses konversi program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi kode mesin atau bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Proses ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut compiler. Compiler adalah program yang menerjemahkan kode sumber yang ditulis oleh seorang pemrogram ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer. Kompilasi merupakan langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak karena mengubah kode sumber yang ditulis oleh manusia menjadi instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh mesin komputer. Proses ini memungkinkan program-program komputer untuk dijalankan dan dieksekusi dengan benar oleh komputer target. Selanjutnya ada tahapan-tahapan proses kompilasi. Yang pertama ada pre-processing. Pada tahap ini, compiler akan memproses semua instruksi preprosesor yang terdapat dalam kode sumber. Instruksi preprosesor adalah instruksi yang diawali dengan karakter pagar. Lalu yang kedua ada kompilasi. Pada tahap ini, compiler akan menerjemahkan kode sumber menjadi kode objek. Kode objek adalah kode yang sudah mendekati bahasa mesin, tetapi masih belum dapat dieksekusi oleh komputer. Kode objek ini masih berisi simbol yang harus diselesaikan oleh linker. Proses kompilasi dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama ada lexical analysis. Pada langkah ini, compiler akan membagi kode sumber menjadi token. Token adalah unit terkecil dari kode sumber. Yang kedua adalah syntax analysis. Pada langkah ini, compiler akan memeriksa apakah kode sumber mengikuti tata bahasa pemrograman C++. Yang ketiga ada semantic analysis. Pada langkah ini, compiler akan memeriksa apakah kode sumber memiliki makna yang benar. Dan yang terakhir ada code generation. Pada langkah ini, compiler akan menghasilkan kode objek dari token-token yang telah dianalisis. Lalu yang ketiga ada linking. Pada tahap ini, linker akan menggabungkan file objek dari berbagai modul menjadi satu file biner. File biner adalah file yang dapat dieksekusi oleh komputer. Linker akan menyelesaikan simbol-simbol yang masih belum diketahui oleh compiler. Simbol-simbol ini dapat berasal dari file header atau dari modul lain. Setelah proses linking selesai, linker akan menghasilkan file biner yang dapat dieksekusi oleh komputer. File biner ini kemudian dapat dijalankan oleh pengguna. Yang terakhir ada output eksekusi. Setelah tahap linking selesai, hasil akhir dari proses kompilasi adalah program eksekusi. Ini adalah program yang dapat dijalankan pada komputer target sesuai dengan arsitektur dan sistem operasi yang digunakan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari proses kompilasi dalam bahasa pemrograman C++ adalah bahwa serangkaian langkah yang mengubah kode sumber C++ menjadi program yang dapat dijalankan pada komputer. Proses ini melibatkan pra-proses untuk membersihkan dan menggabungkan kode, kompilasi untuk menerjemahkan kode ke dalam bahasa mesin, dan linking untuk menggabungkan kode objek menjadi program lengkap. Hasil akhirnya adalah program yang siap untuk dieksekusi. Proses kompilasi sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak C++. Karena itu, memastikan bahwa kode yang ditulis oleh pemrogram diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat berjalan pada komputer target. Ini adalah langkah kunci dalam menghasilkan perangkat lunak yang dapat dijalankan dan digunakan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.